Shalom, selamat malam teman-teman, rekan-rekan sekalian. Malam hari ini kita kembali berjumpa di udara gitu ya, via online, dan saya sudah siapkan kopi saya. Seperti biasa, kita seruput kopinya dulu. Panas. Jadi pada malam hari ini tetap kita boleh kembali menyeruput kopi kita di rumah masing-masing gitu ya. Jadi pada malam hari ini Recovery kembali hadir buat menghangatkan hati kita, iman kita lewat kebenaran firman Tuhan tentunya ya. Jadi di waktu yang ya mungkin me time-nya kita itu berbeda ya. Me time-nya kita itu menikmati kebenaran firman Tuhan. Luar biasa kita sebagai anak Tuhan. Saya seruput kopinya lagi ya. Itu biar teman-teman kopi di rumah saja, tetapi kehangatan dan kenikmatan kopi juga boleh kita nikmati di rumah, dan juga terlebih lagi kita boleh dikuatkan iman kita, disegarkan kembali lewat firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, saya akan berdoa dulu buat setiap kita. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan sampai hari ini, pada malam hari ini buat setiap kami. Sehingga malam hari ini kami boleh kembali bertemu dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan boleh datang kepada kami dan boleh kami dengar. Mohon urapi setiap hati dan pikiran setiap kami ya Bapa. Biarlah jiwa kami, iman kami dikuatkan, disegarkan kembali. Pengertian kami dibukakan, dicerahkan kembali. Sehingga kami mengenal Kristus semakin hari, semakin lebih dalam. Semakin lebih memahami kebenaran firman Tuhan dan maksud daripada kehendak Tuhan di dalam firman-Mu, di dalam perkataan-Mu yang bersifat kekal itu. Tuhan, kenyangkanlah kerohanian kami. Biarlah kehausan di dalam kerohanian kami, Tuhan berikan Tuhan kepuasan buat setiap kami. Hamba-Mu terbatas, menyerahkan setiap jiwa yang ada di rumah saya ke dalam tangan Tuhan dan kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja. Dengar doa hamba-Mu ini Tuhan, pimpin waktu ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saya akan bacakan terlebih dahulu. Kita melanjutkan khotbah Petrus yang diambil dari Kisah Para Rasul 2. Saya akan menyambung di dalam khotbahnya pada Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-22. Ini akan panjang, saya akan bacakan dulu sampai ke 36. Mungkin pada malam hari ini juga nggak bisa saya bahas dari 22 sampai 36. Tapi saya akan bacakan dulu, jadi nanti kita dapat paling tidak benang merahnya. Jadi nanti kita akan coba bahas lagi di minggu-minggu yang akan datang. Karena nggak mungkin tuntas pada malam hari ini secara benar-benar hari ini tuntas gitu ya, clear ya, enggak ya. Oke. Kisah Para Rasul 2 ayat 22 sampai 36, demikian firman Tuhan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantara Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Ya, jadi saya pada malam hari ini membacakan sampai ayat 24 terlebih dahulu gitu ya. Saya akan coba bahas, nanti perlahan akan coba sampai ke ayat 36. Oke, yang pertama, ketika itu Petrus sedang berkhotbah lalu mengutip kitab para nabi, yaitu Yoel, yang minggu lalu sudah kita bahas, dan hari ini dilanjutkan. Petrus mengingatkan, hai orang-orang Israel, ini satu teguran, satu minta atensi untuk didengar ya. Jadi Petrus begitu keras bersuara kira-kira gitu ya, supaya orang-orang Israel itu mendengar dengan baik-baik apa yang dimaksudkan oleh Petrus. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini, minta atensinya, minta perhatiannya. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Jadi ketika kitab Nabi Yoel yang dikutip sebelumnya, di ayat sebelumnya,
Petrus sedang merujuk satu kutipan bahwa nubuatan ini akhirnya disampaikan, lalu Petrus sedang merujuk kepada Yesus dari Nazaret ini yang sebagai nubuatan yang daripada kita para nabi yang telah datang, yang tahu, yang akhirnya engkau tahu kejadian pada waktu Yesus disalibkan pun heboh gitu ya. Tidak ada satu orang pun yang tidak tahu gitu loh. Jadi pada waktu itu di Bukit Golgota kita tahu itu pada waktu sebelum masuk ke dalam disalibkan Kristus gitu ya, lalu masuk ke dalam sidang Herodes, Pilatus, lalu dicambuk, pikul salib sampai naik ke atas Bukit Golgota, bahkan sampai harus mati di kayu salib gitu ya, lalu diturunkan di kubur gitu kan, lalu bangkit. Ini semua kejadian-kejadian pada waktu kematian Kristus, itu kematian yang emang benar-benar orang menyaksikan pada waktu itu, semua orang tahu. Jadi pada waktu itu Petrus berkata lantang untuk bisa mendapat perhatian kepada orang-orang yang ada di sana, khususnya orang-orang Israel yang dimaksudkan adalah Yesus dari Nazaret. Karena kita tahu pada waktu itu ada Yesus Kristus, ada juga Yesus Barabas gitu ya, pada waktu Pilatus gitu ya. Siapa yang mau ini malah pilih Barabas gitu ya. Nah, jadi saya nggak bahas itu dulu. Nah, ketika itu Yesus yang hadir, Yesus yang lahir di tengah-tengah mereka yang sudah melakukan tanda-tanda dan mukjizat, sudah melakukan hal-hal yang besar untuk membuktikan bahwa dia adalah Allah, bahwa dia adalah yang diutus daripada Allah, dia yang dari kekekalan, dia yang melakukan hal-hal besar yang belum pernah terjadi, yang tidak mungkin terjadi, yang tidak mungkin dilakukan oleh oknum lain selain daripada Allah sendiri. Yesus lakukan. Dan pada waktu itu Kristus menyembuhkan orang yang sakit buta, lalu membangkitkan Lazarus, membangkitkan salah satu pemuda dari Nain, lain sebagainya. Ini banyak sekali rentetan hal-hal yang tidak mungkin, tidak pernah didengar. Ada satu terjadi peristiwa yang begitu fenomenal yang hanya dilakukan oleh Kristus. Yang pada waktu itu tahu, pada waktu perjanjian lama menuju kepada perjanjian baru, di situ Tuhan seakan-akan berhenti berbicara atau berdiam, dan tidak ada hal-hal yang akhirnya mereka menanti-nantikan. Tapi ketika Kristus yang dinanti-nantikan itu hadir, dia melakukan hal-hal yang begitu spektakuler dan fenomenal untuk menunjukkan bukan dia hebat, tetapi dia dari Allah. Ini loh yang engkau nanti-nantikan itu. Sekarang aku nih yang engkau nanti-nantikan itu. Yang pada waktu itu para nabi mengatakan, menyampaikan, entah di dalam Musa, entah di dalam Yoel, entah dalam nabi yang lain, Elia, segala macam, merujuk kepada kedatangan atau kehadiran Kristus yang dijanjikan itu. Petrus sudah menyoroti hal ini. Ini loh pribadinya. Petrus sedang mengambil satu pandangan yang mengerucut kepada Kristus. Jadi khotbah Petrus ini khotbah yang terus mengerucut kepada kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kehadiran Kristus di tengah-tengah mereka. Apa maksud dan rencananya? Nah, kita lanjutkan ketika Petrus mengatakan, dia yang diserahkan Allah. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencana telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Ya, jadi ini juga sekaligus mematahkan bahwa sesungguhnya Tuhan ini, entah saya lanjutkan sampai ayat ke-24. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan membalaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Jadi Tuhan ini Allah yang tak terbatas. Ya, kebayang ya. Allah yang tak terbatas, sang penghulu hidup, tok mati gitu ya, aneh gitu kan. Dia pencipta. Lalu dia yang berdaulat, dia yang berkuasa, dia yang tak terbatas. Lalu di sini ada ciptaannya, yaitu manusia yang terbatas. Yang akhirnya bagaimana mungkin yang terbatas, yang tidak memiliki kuasa apapun, yang tidak lebih memiliki kuasa daripada sang pencipta, lalu bisa membunuh atau menghentikan atau mengambil nyawa hidup sang pencipta yang tak terbatas tadi. Tidak mungkin. Tidak mungkin yang terbatas ini akhirnya mengalahkan atau menghentikan yang tidak terbatas. Tapi kalau yang tidak terbatas ini menghentikan yang terbatas, itu mungkin. Nah, makanya di sini ketika manusia tidak mungkin mampu menghentikan atau mengambil hidup daripada Yesus yang adalah Allah yang kekal tak terbatas. Tidak mungkin kalau bukan Allah sendiri yang menyerahkannya. Makanya ketika kita tahu pada waktu peristiwa Yesus
harus ada di kayu salib. Salah satu perkataannya, Kristus pun akhirnya menyerahkan nyawanya, kuserahkan nyawaku, gitu ya. Dia menyerahkan, dia waktu menghembuskan, dia kata selesai gitu, sudah selesai. Dia menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa. Kristus yang menyerahkan. Kalau tidak menyerahkan, tidak mungkin. Kalau Kristus tidak rela gitu ya, tidak mungkin dia ini Allah gitu loh. Dia nggak mungkin gitu loh bisa dibunuh atau bisa katakanlah kalau dia tidak menyerahkan, nggak mungkin bisa dihentikan, tidak mungkin. Tapi karena dia yang menyerahkan. Jadi manusia tuh nggak bisa mengerti Allah. Justru Allah, Yesus nih di dalam oknum pribadi kedua Allah, Kristus yang di dalam rencana kekekalan Allah, dia menjalankan dengan ketaatan di dalam kehendak Allah Bapa. Maka dia harus mati, dia harus menjalankan itu. Dia harus bersedia rela untuk disalibkan. Dia benar-benar harus menjalankan ini, menggenapi apa yang sudah di dalam kekekalan. Maka ketika itu kita tahu bahwa ini bicara kebangkitan daripada Kristus. Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Tidak mungkin berada dalam kuasa maut. Kita tahu di dalam perjanjian, perjanjian lama maksud saya, kitab Kejadian itu sudah pernah dinubuatkan jauh sebelum itu, belum ada nabi lain sebagainya. Waktu zaman Adam dan Hawa itu sudah dinubuatkan mengenai peperangan gitu antara keturunan perempuan dan keturunan ular. Saya akan bacakan buat setiap kita. Coba saya review dan saya akan kutip saja kitab Kejadian 3 ketika manusia jatuh dalam dosa. Saya akan kutip di ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Engkau itu keturunan si ular ya, keturunan si iblis. Dan perempuan ini antara keturunanmu, keturunan si iblis. Dan keturunan perempuan, keturunan manusia, yaitu nanti jatuh kepada Kristus. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Jadi Kristus akan mematahkan kuasa maut, yaitu kepala si ular gitu kan. Maka ular tidak lagi berkuasa atas hidup manusia yang sudah ditebus. Dan kau akan meremukkan tumitnya. Maka Kristus harus mati di atas kayu salib demi menebus hidup Anda dan saya sebagai manusia berdosa. Maka ketika itu Kristus harus menjalankan, karena Allah Bapa sudah di dalam kekekalan jauh sebelum ada di dalam kekekalannya. Bapa sudah memiliki rencana yang begitu kekal, yang akhirnya saat ini kita bisa melihat pada waktu Petrus menyatakan itu sesuai dengan maksud dan rencana Allah gitu ya. Semua di dalam skenarionya Allah Bapa. Maka ketika Kristus harus mati di atas kayu salib, dia yang menyerahkan karena dia harus menebus itu sebagai skenario dan rencana kekal Allah jauh di dalam kekekalan sebelum dunia ini dijadikan gitu ya. Maka rencana Tuhan yang bersifat kekal itu kadang sulit kita untuk pahami, sulit untuk kita selami. Tapi makna kita bisa mengerti. Perlahan demi perlahan Anda dan saya semakin ngerti. Bayangkan kita tuh Tuhan merencanakan ini di dalam kekekalannya. Jadi makanya ketika kita tahu bahwa Allah ini akhirnya membangkitkan Kristus gitu kan. Karena Kristus ini dia yang berhak, dia yang menyerahkan nyawanya, dia juga berhak kembali mengambil nyawanya. Dia yang tak terbatas. Bagaimana manusia yang terbatas ini menghentikan dia untuk mengambil kembali, membangkitkan? Dia yang membangkitkan orang mati gitu loh. Lalu sekarang ketika dia menyerahkan nyawa, lalu saya tinggal ambil karena dia memiliki hak itu, dia memiliki kedaulatan itu yang tidak bisa dibatasi oleh manusia. Maka pada waktu itu murid-muridnya pada waktu Tuhan Yesus mati, mereka itu tudingan serius, yaitu mereka mencuri jasad daripada atau mayat daripada Yesus Kristus. Jadi dilempar hoak gitu ya kalau zaman sekarang ya. Jadi dilempar hoak itu sebarkan. Jadi mereka nggak percaya bahwa Yesus itu bangkit gitu kan. Yesus itu mayatnya, jasadnya dicuri. Jadi sehingga sebenarnya Yesus nggak bangkit gitulah. Mereka ini ketakutan sekali karena mereka sebenarnya tahu bahwa Yesus itu Tuhan gitu loh.
Maka pada waktu itu justru orang-orang beragama gitu, orang-orang Farisi, orang-orang yang tahu kebenaran, dia paling takut. Kenapa? Makanya dia coba itu dikubur batu begitu besar, bagaimana mungkin rasul-rasul itu mendorong gitu kan, 12 rasul nggak bakalan kuat gitu loh. Dan dengan posisi turun gitu, jadi waktu harus didorong naik ke atas, bebannya lebih berat lagi. Tidak mungkin. Lalu ada dimateraikan, bahkan dikasih penjaga gitu loh. Ini semua kejadian-kejadian untuk membentengi ini semua, tetapi ketika harus menerima fakta bahwa Yesus bangkit gitu kan, lalu dia bersekongkol bahwa engkau tidur gitu kan, terus akhirnya dicuri gitu kan. Mereka masih mencoba gitu loh untuk menyangkal hal itu, untuk menutupi kebenaran itu. Kebenaran tidak bisa ditutupi. Dan Petrus berkhotbah untuk menyatakan, bersuara akan kebenaran itu. Kebenaran itu akhirnya disuarakan oleh Petrus dengan begitu lantang. Untuk mengingatkan, minta atensi daripada orang-orang Israel untuk benar-benar sungguh-sungguh memperhatikan ini. Untuk dia tahu bahwa siapa Yesus Kristus ini. Yang disalibkan oleh bangsa-bangsa durhaka, yang mereka ini engkau nggak tahu apa-apa. Kristus yang tidak berdosa, kita tahu pada waktu penghakimannya pun tidak adil pun, sampai Pilatus dan Herodes tidak menemukan satu kesalahan yang akhirnya harus menjatuhi hukuman kepada Kristus untuk hukuman mati. Tidak ada. Tapi teriakan daripada masa pada waktu itu, people power gitu ya. Pada waktu itu ada teriakan daripada masa justru dari pemuka-pemuka agama, dari orang-orang beragama, orang-orang Farisi, orang-orang ahli-ahli Taurat. Yang mereka begitu ketakutan karena pengaruh daripada Kristus. Memberikan satu, katakanlah dalam situasi politik ya, mereka nih akan hancur gitu loh. Karena pengikutnya ini kesedot sama Kristus. Mereka semua sekarang dibukakan oleh Kristus, mereka mengikuti Kristus. Mengikuti pengajaran Kristus. Maka orang-orang ahli Farisi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini terancam secara politik nih. Wah, ini kacau nih posisi kita nih. Kita kalah pamor gitu kan. Masa juga makin kesana, makin banyak orang percaya kepada Kristus. Lalu mereka mencoba menghentikan ini karena ini dianggap berbahaya, ini dianggap mengancam posisi mereka secara politik. Saya melihat bahwa ini seru ya kalau ngikutin seperti ini. Jadi ketika itu mereka memilih untuk membebaskan Barabas gitu loh. Nah ini kontras sekali, kenapa harus dicatat bahwa Herodes atau Pilatus pun tidak menemukan ada satu kesalahan yang akhirnya harus dijatuhi hukuman mati. Tidak ada alasan itu. Nggak ada. Maka itu harus dicatat. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa Kristus disalibkan bukan karena dia ada berdosa sehingga harus disalibkan, harus dihukum mati. Tidak. Dia adalah korban yang suci. Maka Kristus sebagai imam dan juga dia sebagai persembahan itu sendiri. Dia sebagai korban itu sendiri, dia sebagai imam. Mewakili manusia berdosa di hadapan Allah dan membawa korban yaitu dirinya sendiri di hadapan Allah. Suci, kudus, tak bercacat. Sehingga persembahan itu berkenan di hadapan Allah. Sehingga Anda dan saya bersyukur kita percaya kepada Kristus yang sudah menggantikan saya, Anda yang ada di rumah aja gitu ya, yang berdosa, yang harusnya mati di atas kayu salib, yang harusnya mati karena upah dosa adalah maut yang tak terhindar oleh kita. Sekarang Kristus gantikan. Kita bersyukur. Kita bersyukur. Makanya kenapa itu harus dicatat bahwa tidak satu pun dosa yang akan ditemukan yang harus dijatuhi hukum. Ini menunjukkan bahwa Kristus mati di atas kayu salib bukan karena dia berdosa, melainkan karena Anda dan saya berdosa. Dia rela masuk di dalam rencana kekekalan Tuhan, masuk di dalam maksud dan tujuan daripada Allah di dalam kekekalannya, itu menebus Anda, umat pilihan. Kita bersyukur Petrus sedang menjelaskan hal ini kepada orang-orang yang mereka pada waktu itu mungkin dibutakan, mereka juga mungkin ikut-ikutan, mereka nggak ngerti, mereka nggak tahu apa-apa, gampang tersulut, akhirnya mereka juga salibkan dia. Mereka juga yang menyuarakan untuk Kristus mati, mereka juga yang setuju bahwa Kristus harus mati di atas kayu salib. Mereka yang nggak ngerti apa-apa. Sekarang Petrus mulai dari waktu pencurahan Roh Kudus, sehingga Petrus berkata-kata, maka mereka sekarang dibukakan. Mereka dibuat mengerti dengan bahasa mereka, karena pada waktu itu sentral Yerusalem banyak berbagai bangsa. Kemarin sudah kita pernah bahas gitu ya, orang-orang dari luar daripada orang-orang Yahudi gitu ya. Akhirnya dibuat mengerti lewat kuasa Roh Kudus, yaitu mengerti
mengenal Kristus. Siapa Kristus itu? Dan ini hal-hal yang akhirnya membuat iman kita makin bertumbuh. Saya berharap ketika Anda dan saya mendengar kebenaran ini, makin kagum. Bayangkan di dalam kekekalan Allah. Di dalam kekekalan Allah sudah merancangkan hal itu, bahwa tidak akan mati gitu kan, tidak akan berada dalam kuasa maut, itu akan dibangkitkan gitu loh. Jadi Kristus di dalam dia adalah Allah gitu ya. Dia yang berhak mengambil nyawa gitu kan, menyerahkan nyawa dan dia ambil, itu dia berhak. Hal ini juga pernah terjadi pada waktu Abraham beriman, ketika Abraham mempersembahkan Ishak gitu ya. Kalau sedikit review, Abraham mempersembahkan Ishak, lalu dia memiliki saksi iman. Kita akan baca di dalam Ibrani ya. Ibrani 11 mengenai saksi iman. Saya akan bacakan buat setiap kita. Saya akan kutip saja Ibrani 11. Ibrani 11 ayatnya yang ke-17 sampai 19. Saya akan bacakan ya 3 ayat ini. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, satu-satunya itu ya, Ishak ya, yang dijanjikan. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu. Ya. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Nah, ini sudah Abraham memiliki konsep juga kebangkitan. Jadi pada waktu dia menyerahkan Ishak, dia nggak segan-segan untuk menyerahkan Ishak, untuk membunuh Ishak, karena dia tahu, dia memiliki iman. Kalau misalnya Tuhan meminta ketika saya harus bunuh, dia juga akan sanggup. Dia akan juga membangkitkan itu, karena Ishak adalah keturunan yang dijanjikan Tuhan. Dia percaya akan kebangkitan gitu. Jadi isu kebangkitan atau bicara mengenai kebangkitan udah jauh sebelumnya, itu di zaman Abraham pun sudah ada. Zaman Ayub pun sudah ada. Dia yang memberi, dia mengambil dan sebagainya, udah ada. Artinya kedaulatan Tuhan itu mereka sudah ada tahu seperti ini gitu loh. Maka di dalam isu kebangkitan ini mengenai kebangkitan ini Abraham sudah tahu. Dan sekarang diingatkan kembali oleh Petrus dan kita disegarkan kembali bahwa Allah yang menyerahkan nyawa dan juga berhak mengambil nyawanya. Jadi tidak ada manusia ini sepertinya membunuh Tuhan gitu ya. Nggak mungkin. Tapi kalau bukan karena kerelaan dia untuk menyerahkan nyawanya, lalu dia berhak juga mengambilnya. Nah ini yang dibicarakannya itu Kristus. Siapa lagi sosok seperti ini kalau bukan yang namanya Tuhan? Siapa lagi? Tidak ada manusia berhak, saya sudah mati lalu saya minta saya berhak dihidupkan kembali. Manusia nggak bisa. Kalau Tuhan bilang, enough, cukup kamu sekarang waktunya. Nggak ada. Kalau Tuhan izinkan kamu hidup lagi gitu kan, atau orang yang udah mati berapa jam gitu lalu bangkit lagi dihidupkan kembali dan sebagainya, atas izin Tuhan iya. Tetapi adakah orang yang dia mati lalu dia membangkitkan diri sendiri? Tidak ada. Siapa yang bisa demikian kalau bukan yang namanya Allah? Dia adalah Kristus dan ini membuktikan bahwa dia adalah Allah. Maka seringkali ini hal-hal yang akhirnya sulit diterima oleh beberapa orang karena ada beberapa pengajaran juga bahwa Yesus itu bukan Allah. Yesus itu manusia yang memiliki kekuatan supranatural atau memiliki kuasa daripada Allah, diberikan kepada Allah. Dia bukan Tuhan gitu loh. Tidak. Yesus itu adalah oknum kedua Allah Tritunggal. Pribadi kedua Allah daripada Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, ketika itu kita bisa melihat bahwa kita yang harusnya, upah dosa adalah maut, kita yang harusnya masuk dalam kerajaan maut. Kristus yang tidak ada dosa, dia harus mati di atas kayu salib. Sebagai penggambaran daripada amarah daripada Bapa di surga, maka orang yang disalibkan itu, maka terkutuklah orang yang disalib. Di situ ditumpahkan amarah Allah Bapa terhadap dosa manusia di atas kayu salib, yaitu menimpa kepada Kristus. Jadi berlumuran darah gitu kan, hal yang paling menyakitkan karena bukan berlumuran darah, bukan karena dipecut, bukan karena dicambuk, bukan karena haus, bukan karena digantung darah mengalir begitu rupa. Tetapi yang paling ditakutkan oleh manusia, saya ulangi sekali lagi itu ya, adalah ketika ditinggalkan oleh Allah Bapa. Jadi keterpisahan manusia antara manusia dengan yang sumber kekekalan itu yang dicipta dengan Sang Pencipta. Itu yang paling
itu yang paling menyakitkan atau paling yang itu yang harus ditebus oleh Kristus sebenarnya. Yang paling Kristus juga tidak mau, karena ketika itu Kristus harus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena dosa itu tidak bisa, Allah yang kudus dan suci dengan yang dosa itu pasti tidak bisa bersatu. Hitam dan gelap pasti tidak bisa bersatu. Maka yang gelap akan hilang. Maka pada waktu itu Kristus di dalam kesementaraan waktu, Bapa harus meninggalkan Kristus. Sebagai penggambaran manusia berdosa, telah terputus hubungan dengan Allah. Pada waktu kejadian manusia jatuh dalam dosa, dalam Kejadian 3. Ketika Bapa di surga mencari Adam, ketika Adam jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, manusia itu mengumpat, ini sudah ada keterputusan antara Allah Sang Pencipta dengan manusia yang dicipta. Itu sangat mengerikan. Ketika Allah Bapa menanyakan, di manakah engkau? Ini satu statement yang cukup mengerikan gitu ya. Tapi juga cukup menghibur, karena dari kata itu pun artinya Allah mencari kita. Saya sudah pernah bahas juga di buku saya, Bawa Aku Pulang. Nah, di situ juga teman-teman nanti bisa coba baca. Kalau yang sudah punya, yang belum punya nanti bisa hubungi saya untuk beli dan sebagainya. Nah, ketika kita tahu bahwa itu hal yang paling mengerikan, akhirnya Kristus di dalam maksud dan rencana Allah akhirnya menggenapi hal tersebut. Akhirnya Anda dan saya kembali dipulihkan hubungannya. Dipulihkan hubungannya. Petrus sedang membicarakan, engkau yang tidak tahu menau, tahukah engkau sesungguhnya engkau yang harus disalibkan di atas kayu salib, sesungguhnya engkau yang harus masuk di dalam upah dosa adalah maut itu sendiri, tetapi Kristus yang disalibkan akhirnya menebus dosa Anda dan saya. Nanti kita akan bicara, dia mengatakan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus gitu ya. Pada malam hari ini saya nggak tahu apakah kita bisa menuntaskan beberapa poin untuk kita bisa tuntaskan gitu ya. Tapi di beberapa poin, kalau tidak tuntas pun minggu depan saya akan lanjutkan gitu ya. Jadi kita melihat di sini bahwa Anda dan saya ketika tahu bahwa rencana Tuhan begitu agung di dalam kekekalannya gitu ya. Jadi kalau Anda dan saya sekarang mengerti kebenaran firman Tuhan, harusnya Anda dan saya semakin bergairah dalam hidup ini, bahwa kita sudah dipersatukan dengan Allah Bapa. Jadi tidak ada lagi yang memisahkan Anda dan saya. Seringkali orang berkutat pakai sesuatu yang jasmani atau lahiriah atau materi. Jadi seakan-akan kita kehilangan damai sejahtera oleh karena kita tidak memiliki uang yang cukup misalnya gitu ya, atau lemah tubuh lain sebagainya, lalu memisahkan hubungan kita daripada Allah. Hal-hal demikian tidak lagi bisa memisahkan antara Anda dan saya karena kita diikat oleh darah Kristus. Sebenarnya ada hal-hal rohani yang tidak bisa lagi dari kuasa manapun untuk memisahkan hubungan antara Anda dan saya sebagai manusia yang berdosa, sedang dipulihkan, sedang dipersatukan hubungan dengan Allah, sehingga kita mengalami satu kontak langsung, memiliki hubungan intim kembali dengan Allah. Itu yang paling penting. Kita yang sementara ini di dalam di dalam kesementaraan ada yang bersifat kekal, yaitu roh kita sedang terhubung dengan sang sumber itu sendiri. Akhirnya tidak ada yang bisa memisahkan kita lagi gitu loh. Ini yang harus kita mengerti dulu, bagian insight-nya dulu, bagian dalamnya dulu. Ya, jadi saya berharap apapun pergumulan Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, mungkin pandemi segala macam, jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera karena hubungan yang sesungguhnya itu yang di dalam yang nggak kelihatan itu, yaitu rohani kita. Roh kita itu yang sudah benar-benar Tuhan sudah materaikan itu, Tuhan sudah benar jaga, Tuhan sudah ikat kembali, sudah hubung intim begitu rupa. Anda tinggal berdoa, apapun pergumulanmu, engkau bawa di dalam Tuhan. Engkau bawa di dalam Tuhan. Maut pun sudah dipatahkan. Kuasa maut sudah dipatahkan oleh Kristus. Kadang kalau diingat-ingat lagi, teman-teman bisa lihat YouTube channel saya yang lain mengenai bagaimana hal kekhawatiran gitu ya. Itu semua dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita nggak pernah cari itu. Hari ini kita mendengar bahwa ada satu kebenaran bahwa Allah memiliki rencana yang kekal untuk memulihkan hubungan manusia yang berdosa kembali kepada Allah Bapa. Pada malam hari ini saya mau menekankan hal itu. Maka Anda dan saya tidak masuk di dalam kuasa maut. Tidak. Kita orang-orang yang telah diselamatkan di dalam kekekalan nanti ketika harinya Tuhan.
Ketika kita dipanggil Tuhan, kita udah tahu kita kemana. Ini poin yang paling penting. Maka Anda dan saya harus bersyukur. Karena rencana agung, rencana di dalam kekekalan Allah yang tergenapi di dalam Kristus. Yang hari ini Anda dan saya disegarkan kembali. Karena percaya kepada Kristus. Anda harus benar-benar bersyukur. Dan tidak lagi merengek-rengek. Berdoalah. Tuhan tahu pergumulanmu. Dia tahu engkau membutuhkan semuanya itu. Apa yang kau makan, minum. Tuhan tahu kok. Tuhan tahu. Tapi selalu Tuhan ajar untuk memikirkan ada yang lebih penting daripada makanan, yaitu hidup kamu. Ada yang lebih penting dari pakaian, yaitu tubuh kamu. Saya sudah pernah bahas di dalam hal kekhawatiran. Teman-teman bisa lihat di channel YouTube saya yang lain. Kiranya pada malam hari ini kita semua boleh semakin hari bersyukur di hadapan Tuhan karena Tuhan begitu baik menjaga kita, terlebih lagi memulihkan hubungan kita yang putus. Kristus tidak mungkin akan berdiam di dalam maut gitu ya. Dia hanya memberikan satu penggambaran bahwa dia sudah menebus dosa. Yang upah dosa adalah maut dan Kristus masuk ke sana untuk membebaskan Anda dan saya. Dia yang menggantikan kita. Dia yang cover semuanya. Sehingga Anda dan saya sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Dan kita bukan orang-orang yang akhirnya memiliki utang oleh si iblis. Tidak lagi berhutang dengan iblis. Tetapi kita adalah orang yang berhutang kepada Allah. Sehingga kita harus beribadah, bersekutu terus kepada Allah. Melayani Tuhan sepanjang hidup kita kepada Allah. Kita adalah orang yang berhutang di hadapan Allah. Maka marilah kita sekarang menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan. Ya, saya sudahi pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan di minggu depan. Akan hal-hal yang menarik yang kita boleh kupas bersama-sama. Saya akan berdoa setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan Tuhan karena malam hari ini kami boleh dibukakan kembali. Sungguh kami bersyukur karena Tuhan di dalam kerencana agung, di dalam kekekalan-Mu, Engkau sudah memikirkan begitu rupa bagaimana ketika Kristus harus mati. Sesungguhnya haruslah kami yang mati, tetapi Engkau telah merencanakan itu jauh sebelum dunia dijadikan. Kami bersyukur Tuhan, kami bagian di dalam orang-orang yang akhirnya diselamatkan oleh karena percaya. Oleh karena iman yang Kau anugerahkan buat kami. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kami oleh karena perkataan Allah begitu menyegarkan kami yang turun atas kami pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus terus memberikan kami satu penghiburan, satu pencerahan untuk kami semakin hari mengerti dan mengenal Kristus dalam hidup kami. Sehingga kami memberi diri untuk sungguh-sungguh hidup bagi Kristus. Karena kami adalah orang-orang yang sekarang berhutang kepada Engkau ya Bapa. Biarlah kami menyerahkan hidup kami, komitmen kami untuk hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dan juga bisa melihat di YouTube channel saya yang lain mengenai yang tadi hal kekhawatiran. Dan seperti biasa, dengan menutup saya akan menyeruput kopi saya dulu. Selamat malam, sampai berjumpa lagi minggu depan. Salam ngopi bareng.